Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan pengkajian atau pembahasan masalah fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita masih mengkaji kitab fikih yang berjudul Ibhajul Mukminin Bisyarhi Manhajis Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab atau risalah yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ikhwatul Islam rahimahullah, kita sampai pada pembahasan masalah haji. Ya, pembahasan masalah haji atau bab haji sudah kami jelaskan ya dua pertemuan yang lalu. Pertemuan yang ini kita masih membahas tentang masalah ibadah haji. Ya, pada malam ini kami atau saya akan eh, menjelaskan tentang eh, apa namanya renungan-renungan yang terdapat pada hadis Jabir bin Abdullah. Ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pekan yang lalu, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, menjelaskan atau menggambarkan tata cara atau sifat haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejak awal sampai akhir, ya, tata cara haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Ya, hal itu sudah kami jelaskan ya pekan yang lalu tentang tata cara tata cara haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terdapat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baiklah. Baik, dari hadis yang cukup panjang itu saya akan membacakan ya eh, renungan-renungan apa saja ya, atau intisari-intisari apa saja yang kita bisa petik daripada hadis Jabir bin Abdullah itu. Ya, disebutkan dalam kitab ini ya, kitab Ibhajul Mukminin yang ditulis oleh ulama Al-Jibri rahimahullah taala. Beliau menyebutkan ada beberapa ya renungan-renungan ya, atau ada beberapa apa namanya eh, hal-hal yang belum disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah tentang pensifatan atau penggambaran tata cara atau sifat haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu Syekh Jibrin rahimahullah taala menjelaskan beberapa hal-hal atau poin-poin yang tidak disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah tentang penggambaran sifat haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tentang al-mawaqit.
Ya, al-mawaqit itu artinya tempat-tempat mikot, ya, tempat-tempat mi mikot. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan ibadah haji, maka beliau berniat ihramnya atau mulai memakai ihramnya itu di mikot yang bernama Dzulhulaifah. Ya, sekarang disebut dengan Bir Ali. Ya, sekarang disebut dengan Bir Ali. Dulu dinamakan Dzulhulaifah. Itu mikotnya Ahlul Madinah. Artinya adalah penduduk ahli Madinah atau siapa saja yang melewati tempat tersebut dari arah Madinah melewati Dzulhulaifah, maka dia harus ketika dia berniat haji atau ihram, maka dia harus mengambil miqat di Dzulhulaifah. Ya, jadi niatnya start niatnya itu di Dzulhulaifah, ya, tentu kalau laki-laki dia harus memakai baju ihram, ya, yang pakaian yang tidak berjahit. Ya, ikhwatal Islam azatullah. Ya. Eh, dan Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya menetapkan mikot itu hanya bagi penduduk Madinah, ya, atau siapa saja yang melewati kota Madinah. Bukan cuma itu saja. Artinya mikot itu bukan cuma hanya di Dzulhulaifah saja, tetapi ada beberapa mikot-mikot yang lainnya bagi penduduk-penduduk negara yang lainnya. Ya, seperti misalnya, dan itu semua Nabi semua yang tentukan. Nabi semua yang tentukan mikot-mikot tersebut. Ya, bagi setiap negara-negara yang ada, ya, bagi setiap negara-negara yang ada. Yaitu adalah pertama di samping mikotnya Dzulhulaifah, yang kedua adalah mikotnya penduduk Najd. Ya, mikotnya penduduk Najd itu seperti apa namanya? Najd itu seperti Riyadh, ya, dan yang semisalnya, ya, eh, maka mikotnya adalah Qornul Manazil namanya. Qornul Manazil, ya, sebuah tempat yang disebut dengan Qornul Manazil. Maka Ahlun Najd, ya, penduduk apa namanya? Riyadh dan yang sekitarnya atau yang melewati kota Najd itu, ya, atau negeri Najd itu, maka ketika dia ingin melakukan ihram, maka dia start ihramnya, niat ihramnya itu di Qornul Manazil. Sedangkan mikotnya Ahlul Yaman, ya, sedangkan mikotnya Ahlul Yaman itu dari Yalamlam, ya, mikotnya Ahlul Yaman atau penduduk Yaman, dan siapa saja yang melewati kota Yaman, negeri Yaman, maka niat ihramnya itu atau mulai memakai ihramnya itu di Yalamlam. Ya, adapun mikotnya penduduk Syam ini masuk itu Syria, Jordan, Palestina, ya, itu masuk dari bagian negeri Syam. Maka mikotnya adalah Al-Juhfa namanya, Al-Juhfa. Ya, kemudian yang terakhir adalah mikotnya penduduk Irak, penduduk negeri Irak, dan siapa saja yang melewati negeri Irak, maka dia berihram dari Zatu Irak namanya. Zatu Irak. Ya, ya, ikhwatul Islam azakullah. Eh, Demikian, ya, beberapa satu dua tiga empat lima. Jadi ada 5 mikot, ya. Jadi ada 5 mikot. Di situ jemaah haji mulai berihram. Startnya ihramnya dari situ. Niat ihramnya, ya, dari tempat-tempat tersebut yang Nabi sudah tentukan, ya. Jadi hanya ada 5 mikot saja. Tidak ada mikot-mikot yang lainnya. Ya, beda dengan mikotnya penduduk Mekah, ya. Adapun mikotnya penduduk Mekah, maka mikotnya yaitu di Mekah, ya.
maka mikot mereka dari kota Mekah, itu bagi penduduk kota Mekah. Adapun umroh, bagi penduduk kota Mekah, maka dia harus keluar dari kota Mekah. Dia harus mencari tanah halal, ya, namanya tanah halal ya, bukan tanah haram ya. Karena Mekah itu disebut tanah haram ya. Harus harus keluar dari tanah haram, harus keluar dari tanah Mekah, seperti di Tan'im, ya, seperti Hudaybiyah, ya, itu merupakan termasuk tanah halal, bukan tanah haram, karena sudah dikeluar dari kota Mekah. Maka disitulah penduduk Mekah eh, melakukan ihram di situ, ya, bagi yang mau melaksanakan umroh. Adapun bagi penduduk Mekah yang ingin melaksanakan haji, maka mereka berihram dari eh, kota Mekah, ya, begitu, tidak keluar ke tanah halal, ya. Hanya saja penduduk Mekah itu tidak diminta untuk melaksanakan umroh, ya. Hanya saja penduduk Mekah itu tidak diperintahkan atau dituntut untuk melakukan umroh, ya, karena umroh itu harus dilakukan dengan safar, ya. Sedangkan penduduk Mekah kan dia tidak perlu safar lagi, ya, karena dia sudah penduduk Mekah di situ, ya. Jadi tidak perlu lagi mereka melakukan safar. Beda dengan orang-orang yang di luar kota Mekah, maka dia melakukan safar, ya. Maka sehingga umrohnya itu, ya, bagi penduduk Mekah, ya, itu tidak dituntut, ya, untuk dilakukan, ya. Ikhwat Islam azakumullah. Jadi umrohnya penduduk Mekah hanyalah tawaf saja, ya. Jadi cukup tawaf saja, tidak perlu dia tahallul, tidak perlu dia sa'i, tahallul, dan cukup dia tawaf saja, ya, bagi umrohnya penduduk Mekah. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Itu yang pertama, ya. Jadi eh, empat empat tadi mikot itu, ya, empat mikot itu tidak disebutkan dalam hadis Jabir. Ya, hadis Jabir hanya menyebutkan satu mikot saja, itu mikot penduduk Madinah. Karena Nabi ketika itu berada di kota Madinah. Maka beliau pun menentukan mikot ahli Madinah itu atau mulai berihram ketika di Dzul Hulaifah. Ya, start ihramnya di Dzul uh, Hulaifah. Ikhwatal Islam azakumullah. Adapun empat mikot yang lainnya itu disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Ya, dalam hadis-hadis lain disebutkan tentang keempat mikot tersebut. Ya, dan ditambahkan dengan mikotnya ahli wadi atau penduduk kota Madinah. Kemudian yang kedua, tentang jenis-jenis ibadah haji, ya, atau jenis-jenis manasik haji, ya. Disebutkan, ya, dalam hadis Jabir yang sudah kita bahas pekan lalu itu, bahwasanya, ya, ya, di sini Jabir mengatakan lasna nanwi illal hajj, lasna na'riful umrah, ya, bahwasanya Jabir mengatakan kami tidak berniat melainkan hanya melaksanakan ibadah haji saja. Artinya Jabir dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka hanya berniat melaksanakan ibadah haji saja, tidak melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lasna na'riful umroh. Kami tidak mengetahui umroh dikerjakan di waktu musim haji. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Jadi bahwasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh mereka atau keseluruhan mereka atau sebagian besar mereka itu melaksanakan ibadah haji ifrad namanya. Ya, jadi ibadah haji itu atau jenis ibadah haji itu ada tiga, ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Jadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah yang sudah kita bahas pekan yang lalu, sebagian besar mereka atau seluruh mereka itu ihram dengan niat melaksanakan haji ifrad. Ya, artinya hanya
melaksanakan ibadah haji saja di musim itu. Di musim haji tersebut tidak melaksanakan ibadah umroh. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Yaitu berdasarkan hadis Jabir. Ya, tak namun dalam hadis Aisyah, ya dalam hadis Aisyah disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan pilihan kepada para sahabatnya ya ketika melaksanakan ibadah haji. Makanya sehingga sebagian sahabat Rasulullah SAW ada yang berniat ihram haji saja, yaitu haji ifrad, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jabir, dan ada juga sebagian sahabat yang melaksanakan niatnya haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh dulu ya di musim haji, lalu dia apa namanya tawaf sa'i lalu tahallul. Setelah itu dia menunggu masuknya hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. Itu disebut dengan haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh dulu, lalu setelah itu tahallul, ya, lalu setelah tahallul yaitu menunggu masuknya datangnya tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian di antara sahabat ada yang mengumpulkan, ya, mengumpulkan atau menyatukan niatnya antara haji dan umroh, ya, dalam satu perbuatan. Ya, satu perbuatan dilakukan itu ikut dalamnya haji dan umroh. Namanya menggabungkan antara haji dan umroh. Ini disebut dengan haji kiron. Ya, kiron artinya menggabungkan ya. Kiron artinya menggabungkan. Jadi berdasarkan hadis Aisyah menunjukkan bahwasanya ibadah haji itu bukan hanya satu jenis saja, sebagaimana yang tertera dalam hadis apa namanya hadis Jabir bin Abdullah, tetapi jenis ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya ada tiga jenis haji. Jadi ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji kiran. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdol, lebih utama di antara tiga itu. Di antara tiga jenis haji itu, ibadah haji itu mana yang lebih utama? Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya Imam Malik dan Syafi'i lebih memilih haji kiron. Ya, mereka mengatakan bahwasanya haji kiron itu lebih afdol, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam satu kali perjalanan, ya, dalam satu kali perbuatan. Iya. Kenapa? Karena haji kiran inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jabir. Meskipun para sahabat mereka melaksanakan haji ifrad, ya, hanya saja Rasulullah SAW dalam hadis Jabir itu disebutkan beliau melakukan haji kiran namanya. Haji kiran itu menggabungkan antara haji dan umroh dalam satu kali perjalanan atau dalam satu kali perbuatan eh, dari manasik-manasik yang beliau lakukan. Ya, itu ya. Itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik bahwasanya yang abdul adalah haji qiran. Ya, karena apa? Karena Nabi yang melaksanakannya, ya, ketika beliau melaksanakan haji untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Sedangkan menurut ya menurut Imam Ahmad, ya, dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i juga dalam sebuah riwayat lebih memilih bahwasanya yang lebih afdal adalah haji ifrad, ya, bukan haji kiron ya. Haji ifrad yaitu hanya melaksanakan ibadah haji di musim haji saja, ya, artinya nanti melaksanakan ibadah umroh di luar musim haji, ya. Ini yang disebut dengan haji ifrad, artinya ifrad itu hanya menunggalkan, ya, hanya memilih satu saja, itu memilih ibadah haji saja, tidak dicampurkan dengan tidak diikutkan dengan ibadah umroh. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, iya. Kenapa menurut mazhab Ahmad, ya, dan sebagian
Madzhab Syafi'i dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah haji ifrad, karena ya yang lebih utama itu adalah melaksanakan ibadah haji secara sempurna dalam satu kali perjalanan. Ya, kemudian begitu juga melaksanakan lagi satu perjalanan ya untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka itu yang lebih utama. Jadi, maka dipisah ya. Laksanakan dulu ibadah haji sampai habis masa ibadah haji, musim haji, lalu setelah itu dilaksanakan lagi ya di bulan-bulan berikutnya, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Sehingga ulama itu yang lebih afdal ya. Ikhwatal Islam, azakullah ya, itu yang terkait ya, sebagaimana juga Umar memerintahkan ya sahabat-sahabat yang lainnya ya, atau para tabiin yang lainnya untuk melaksanakan haji ifrad ya, untuk melaksanakan haji ifrad. Ikhwatal Islam, azakumullah ya, itu eh, yang terkait dengan haji ifrad dan haji eh, kiron ya. Namun dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad ya, jadi Imam Ahmad ada dua riwayat ya, ada dua pendapat. Beliau lebih mendahulukan haji tamattu. Ya, beliau lebih mendahulukan haji tamattu. Haji tamattu itu yaitu melaksanakan dulu ibadah umroh ya di musim haji tentunya, lalu tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul, mencukur rambut. Setelah itu dia artinya sudah halal ya, sudah bisa melakukan hal-hal yang tadinya terlarang di ketika ihram, maka itu diperbolehkan, seperti boleh memakai pakaian berjahit ya, maka itu sudah diperbolehkan memakai pakaian berjahit karena sudah halal ya, sudah halal ya. eh Ikhwatal Islam, kumullah. Iya, setelah itu baru melaksanakan ibadah haji ya, eh, dan startnya dari kota Mekah, karena mikotnya dari kota Mekah bagi penduduk Mekah dan bagi orang yang berada di kota Mekah ya. Itu bersiap-siap ke Mina ya untuk melaksanakan apa namanya hari Tarwiyah, mabit di Mina, lalu tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, maka kaum muslimin bertolak dari Mina ke mana? Ke Arafah ya. Jadi ikhwat Islam azakumullah ya, jadi sekali lagi bahwasanya eh, haji haji tamattu itu ya haji yang mana Nabi juga lakukan ya, yang mana juga apa namanya, Nabi ingin melakukannya haji tamattu tersebut ya, hanya saja beliau tidak sempat melaksanakannya karena keburu Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa beliau, atau artinya beliau meninggal dunia sebelum melaksanakan lagi haji tamattu ya. Ya, tapi beliau berniat ingin melaksanakan haji tamattu di tahun yang akan datang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi ada tiga jenis ya, manasik haji atau jenis ibadah haji. Ada haji ifrat, ada haji kiron, ada haji tamattu. Kemudian yang ketiga ya, yang perlu juga disebutkan ini, yang belum terdapat dalam hadis Jabir bin Abdullah, yaitu adalah berlari-lari kecil pada saat tawaf kedatangan ya. Jadi bagi jemaah haji atau jemaah umroh yang datang ke kota Mekah, maka dia eh, disyariatkan untuk atau dianjurkan untuk melaksanakan tawaf kudum namanya, tawaf yang masuk ke kota Mekah. Jadi di tawaf kudum ini ya, sebenarnya apa namanya, terdapat juga dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi itu berlari-lari kecil sebanyak tiga kali putaran ya. Adapun 4 putaran selanjutnya itu maka cukup berjalan biasa saja ya. Tapi kalau 3 putaran pertama itu berlari-lari kecil sebagaimana Nabi lakukan itu
disunahkan. Hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib, tetapi hanyalah sunnah. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, itu terkait ya tentang berlari-lari kecil. Ya, ya. Jadi disunahkan ya bagi yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, maka ketika dia tawaf kudum masuki ke kota Mekah, maka hendaklah dia melakukan ar-ramal. Ar-ramal itu adalah ketika tawaf dia pada putaran pertama, kedua, dan ketiga itu berlari-lari kecil, ya, tidak cepat ya, hanya apanya memendekkan langkah-langkah, ya, itu sebanyak 3 kali putaran. Adapun 4 putaran sampai 7 kali putaran itu berjalan seperti biasa. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian yang keempat adalah alit-tiba. Ya, alit-tiba ini dan disebutkan di dalam hadis Jabir yang sudah kita jelaskan pekan yang lalu. Alit-tiba itu artinya memakai apa namanya pakaian ihram itu dengan memperlihatkan lengan lengan apa atau bahu, lengan atau bahu sebelah kanan. Ya, ya jadi sebagian apa namanya eh, bagian tengah kain ihram itu dimasukkan di bawah lengan kanan, lalu di ujungnya disimpan di pundak sebelah kiri. Ya, itu namanya alit tiba namanya. Itu juga disunnahkan meskipun tidak disebutkan dalam hadis Jibril, tetapi disebutkan dalam hadis yang lain, yang hadis dalam hadis yang lainnya. Yaitu hadis Ya'la bin Umayyah, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti muqtabi'an. Ya. Jadi Ya'la bin Umayyah, semoga Allah meridhoi beliau, berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah muqtabi'an, dalam keadaan tadi memperlihatkan lengan atau bahu kanannya. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ulama mengatakan bahwasanya itu disunahkan ya bagi orang yang melakukan apa namanya tawaf, ya, bagi yang melakukan tawaf kudum. Ya, jadi ittiba ini hanya khusus bagi yang melaksanakan tawaf kudum saja. Wah, tawaf kudum itu adalah tawaf kedatangan ke kota Makkah, maka kita disunahkan untuk tawaf kudum dengan melakukan ittiba. Kalau ya ittiba itu ittiba itu sebagai saya katakan tadi, yaitu memperlihatkan bahu atau lengan kanan, kemudian apa namanya lidah atau kain ihram itu bagian tengahnya itu disimpan di bawah lengan kanan, lalu ujungnya ditarik ke belakang bahu sebelah kiri. Itu dinamakan ittiba. Hukumnya sunnah, ya. Hanya saja dikhususkan bagi orang yang melaksanakan tawaf kudum saja, bukan tawaf-tawaf yang lainnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi ittiba ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Ya, 7 kali putaran. Ya, begitu anunya keadaannya ya. Jadi lengan kanan itu kelihatan. Ada pun lengan kiri tertutup karena memang sengaja untuk sebagaimana Nabi lakukan. Ya, sebagaimana Nabi juga melakukan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sya'la bin Umayyah. Ini hadis sahih ya, riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan yang semisalnya. Ya, ikhwatul Islam, ya, riwayat Abu Daud, ya, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya. Maka ini hadisnya adalah hadis yang sahih atau hasan sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Kemudian apabila sudah selesai melakukan tawaf, ya, dengan keadaan tawaf kudum, ya, tawaf kedatangan dengan memperlihatkan lengan sebelah kanan, ya, maka dia setelah itu dia ketika dia ingin sholat, ya, atau ingin melaksanakan ya sholat, setelah itu laksanakan sa'i, maka dia mengembalikan kembali apa namanya pakaian ihramnya semula. Itu apa dengan menutup kembali lengan kanannya atau bahu kanannya. Ya, jadi sekali lagi itu hanya dilakukan itu pada saat tawaf kudum saja. Adapun setelah itu ingin sholat, ingin ke sa'i, maka itu
artinya dikembalikan seperti semula itu apa, dengan menutup kembali bahu atau lengan kanan. Kemudian yang terakhir adalah ikhwatul Islam azakullah, ya. Di sini disebutkan bahwasanya dalam hadis Jabir tidak disebutkan tentang eh, sebagian manasik haji. Di antaranya adalah eh, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, setelah beliau menyembelih hewan, ya, hewan sembelihannya, ya, atau al-hadjunya sudah disembelih, ya, maka beliau kembali dari kota Mekah menuju ke Mina, ya. Jadi setelah melontar Jumratul Aqobah, kemudian tahallul, ya, menyembelih, kemudian tahallul, ya, kemudian setelah itu apa namanya, tawaf, ya. Setelah itu tawaf, nama tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah, ya. Setelah itu baru setelah tawaf ifadah lalu melaksanakan sa'i untuk haji, ya. Setelah itu kembali ke kota Mina. Itu sudah disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya. Begitu juga dalam hadis Jabir bin Abdullah yang disebutkan tentang mabitnya Rasulullah SAW di kota Mina, ya, di Mina selama 3 malam, ya, di daerah Mina selama 3 malam, ya, yang disebut dengan hari-hari tasyrik itu, ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, eh, itu Nabi mabit di situ selama 3 hari 3 malam. Hanya saja dalam hadis Jabir tidak disebutkan mabitnya Rasulullah SAW selama 3 malam, 3 hari 3 malam di daerah Mina. Kemudian begitu juga tidak disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, yaitu bahwasanya Nabi melontar jumroh, ya, melontar jumroh tiga, yaitu Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, dan Jumratul Sughra. Itu dilakukan selama 3 hari di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Itu tidak disebutkan dalam hadis Jabir tentang pensifatan penggambaran haji Rasulullah SAW. Hanya saja disebutkan dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain tentang eh, tentang Rasulullah SAW yang melakukan pelontaran jumroh selama 3 hari di hari-hari tasyrik. Ya. Kemudian di dalam hadis Jabir juga yang sudah kita jelaskan pekan yang lalu tidak disebutkan eh, Nabi kita Muhammad SAW itu tawaf atau tawaf wada. Ya, padahal Nabi melakukan tawaf wada. Hanya saja di dalam hadis Jabir tidak disebutkan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ya, barangkali ini pemirsa sekalian, ikhwan sekalian, terkait tentang poin-poin berkaitan dengan hadis Jabir yang belum ada termaktub dalam hadis Jabir, dilengkapi dengan hadis-hadis yang lainnya, riwayat-riwayat lainnya, ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi. Ada beberapa poin-poin di situ tentang masalah mikot, tentang masalah jenis-jenis atau jenis-jenis macam haji atau jenis-jenis haji, ya, mana yang afdol, haji yang tiga itu, jenis haji yang tiga itu, ifrad kah, tamattu atau kiron, para ulama berbeda pendapat. Kemudian juga poin yang bisa kita petik adalah disunahkan untuk berlari-lari kecil pada saat tawafu kudum selama 3 kali putaran. Keempat adalah alittiba. Alittiba adalah menampakkan lengan kanan atau bahu kanan, ya, yang mana pakaian ihramnya itu ditarik ke belakang ujungnya, ya. Kemudian yang berikutnya ada beberapa manasik-manasik haji yang tidak disebutkan dalam hadis Jabir, ya, dan itu sudah saya jelaskan tadi sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya tentang masalah ibadah haji? Bisa bisa juga lewat forum chat.
Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita tentang masalah ibadah haji. Tentang masalah ibadah haji ini masih berlanjut ya. Kemungkinan 2 atau 3 pertemuan lagi baru selesai tentang masalah haji ini. Oleh karena itu kita butuh kesabaran. Mudah-mudahan kita pekan depan kita lanjutkan lagi insya Allah. Barakallahu fikum jami'an kepada para peserta kajian fikih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar dan terus mau menyampaikan atas apa yang sudah kita ketahui. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang begitu besar. Baiklah, kami undur diri sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan, kekeliruan. Yang benarnya datang dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari eh, kebodohan kami atau daripada kekurangan ilmu kami ataupun godaan syaitan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Insyaallah kajian hadis kita insyaallah besok ya kita akan mulai sekitar jam-jam 7 ya sampai jam 8 insyaallah. Baiklah ini ada rekamannya ya. Insyaallah nanti akan kami penuhnya kirimkan rekamannya. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.